warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan. Nih, kembali lagi nih bersama aku Keisha sebagai host dari acara podcast dengan tema pengenalan struktur organisasi Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Pasundan. Nah, di video kemarin kita udah ngebahas tentang video bidang 2 yaitu penelitian dan pengembangan. Dan di video kali ini kita lanjut nih ke video tentang bidang yang selanjutnya yaitu bidang 3 yaitu pembinaan aparatur organisasi. Nah, di sini aku gak sendirian nih. Di sini aku udah sama ketua bidang 3 yaitu Hai semuanya, aku Adila Ahadiatul Kamali sebagai Ketua Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi. Nah, gimana nih Uni? Apa kabar nih Uni hari ini? Waduh Ke, kamu nanya kabar? Iya, gimana nih? Alhamdulillah baik, kamu gimana? Bener nih Uni, baik. Baik. Alhamdulillah aku juga baik Uni. Alhamdulillah. Langsung aja kali ya masuk ke pertanyaan yang pertama. Nah Uni, kira-kira bidang PO itu apa sih Uni? Nah, jadi Ke, PAO itu sederhananya itu PAO itu memiliki arti proses, cara, serta perbuatan dalam membina satu perangkat dalam kesatuan agar terwujudnya tujuan dari organisasi. Oke. Jadi sebenarnya bidang PO itu sifatnya pembinaan ya Uni? Pembinaan mendinamisasikan kepengurusan. Oke. Nah, terus gimana sih Uni cara staf dalam memaksimalkan pencapaian tujuan dari bidang PO sendiri Uni? Kalau misalnya staf PAO atau staf HIMAP? Sama deh ya. Iya. Nah, kalau misalnya dalam pencapaian tujuannya tentunya staf PAO maupun staf HIMAP yang lain itu dibantu sama ketua bidangnya. Oke. Nah, kira-kira nih sih peran Uni di bidang PO sendiri sebagai ketua bidang? Peran saya itu di PAO itu yang pertama tentunya ngebantu ketua umum saya dalam menjalankan tugas, mencapai tujuan dari HIMAK sendiri yaitu visi misi yang udah tertulis di visi misi. Selain itu mencapai tujuan dari HIMAK, dan di struktur HIMAK itu sendiri udah ada tuh garis komando lurus dari ketua umum ke Kabid 3. Nah, di situ jelas terlihat juga bahwa peran utama Kabid PAO itu menjalankan roda organisasi. Oke. Nah, jadi Uni, kan aku dengar Apa tuh Kay? aku tahu tuh kan saya dari yang aku tahu ya, Yeah. kalau bidang PO itu divisi-divisinya tuh beda dari bidang Ya yang betul, lain. ada divisi pengawasan sama divisi pengkaderan. Nah, boleh nih Uni dijelasin dulu nih dari divisi pengawasan dulu. Boleh ya, kalau misalnya divisi pengawasan itu jelas dari namanya juga pengawasan, yang dimana divisi pengawasan itu memiliki hak dan wewenang untuk mengawas seluruh aktivitas HIMAK, himpunan kita, formal maupun tidak formal, pengawas kegiatan, program kerja, pengawas rapat bidang yang formal maupun yang tidak formal, juga memberikan kalau di kita itu ada surat teguran, surat peringatan SP sama teguran. Nah, teguran untuk yang memang berhak untuk mendapatkan itu. Nah, surat teguran dan surat peringatan itu dikasih pertama kalinya itu oleh divisi pengawasan. Divisi pengawasan dibawa ke rapat bidang dan diketahui oleh saya. Nanti kalau misalnya iya pun, dan itu akan disetujui oleh ketua umum. Nah, seperti itu. Nah, jadi divisi pengawasan itu berhak memberi teguran atau memberi surat peringatan. Tapi sejauh ini untuk HIMAK sendiri tuh alhamdulillah nggak pernah dapat surat peringatan ya, staf maupun BPH-nya juga. Oke Uni, jadi kalau divisi pengawasan itu ya, lebih seperti mengawasi itu. ya Uni ya. Betul. Nah, terus kalau misalnya divisi pengkaderan itu Kalau gimana Uni? divisi pengkaderan sendiri itu jelas pengkaderan ya mengkader ya. Nah, dari di kita itu tuh pengkaderan itu ada 3, pengkaderan atas, tengah, sama bawah. Nah, untuk staf sendiri itu, staf PO sendiri itu mengkader tengah sama bawah. Yang dimana tengah ini itu pengurus yang seangkatan sama mereka, serta mahasiswa aktif akuntansi yang satu angkatan. Berarti bukan yang di HIMAK aja Bukan ya, yang Uni? di HIMAK aja. Oke. Nah, tapi emang lebih difokuskan untuk teman-teman sesama pengurusnya gitu. Kalau misalnya yang di bawah itu untuk teman-teman anggota muda, teman-teman mahasiswa baru 2023 ya kalau sekarang. Nah, pengkaderan melalui seperti itu. Oke.
Nah, terus selanjutnya Uni, apakah anggota muda itu udah masuk ke dalam Himak belum sih Uni? Nah, untuk anggota muda tuh yang tadi emang ada di divisi pengkaderan. Jadi di struktural kita itu di bawah divisi pengkaderan itu ada anggota muda. Nah, di mana sebelumnya saya mau ngejelasin dulu nih Kay, kalau misalnya anggota muda itu memang belum di SK kan, belum ada surat kepengurusannya untuk Himak. Nah, anggota muda emang belum sepenuhnya masuk ke Himak sih, tetapi anggota muda itu sebagai wadah untuk mahasiswa baru yang ingin lebih mengenal organisasi, lebih mengenal himpunan yang ada di dalam prodinya. Nah, kita di Himak itu menyediakan wadahnya yaitu anggota muda, seperti itu. Oke. Nah, terus ini nih, kira-kira nih apa peran dari anggota muda itu sendiri Uni? Nah, kalau misalnya peran dari anggota muda itu mereka bisa ikut berpartisipasi secara aktif di dalam beberapa program kerja yang ada di Himak. Kalau misalnya di PAO sendiri itu ada kaderisasi, diskusi organisasi, itu bisa diikutin oleh anggota muda. Nah, dia juga bisa menjadi kepanitiaan yang ada program kerja dari Himak. Jadi, program kerja dari Himak yang kepanitiaannya menyangkut mahasiswa angkatan 2023 itu seperti Hakrab. Nah, itu dia bisa ikut berpartisipasi di situ gitu. Oke. Nah, terus nih kan sama nih kayak bidang-bidang yang lain pasti ada program kerjanya. Nah, terus kira-kira apa nih Uni program kerja dari bidang PO sendiri? Kalau misalnya dari PO program kerja ya berarti? Program kerja ataupun kegiatan boleh Uni. Oh, kalau kegiatan program kerja dulu ya berarti. Nah, kalau program kerja yang pertama itu adanya raker. Rapat kerja. Nah, di mana rapat kerja itu sendiri menentukan arah gerak himpunan satu periode ke depan itu mau kemana. Nah, hasil dari rapat kerja itu berupa tapraker. Di tapraker itu berisi panduan atau pedoman utama kita dalam satu periode ke depan itu, kayak gitu. Nah, habis itu yang kedua adanya Mabim, program kerja dari PAO juga. Nah, Mabim sendiri itu merupakan titik awal dari pra pengkaderan. Jadi pengkaderan itu ada pranya juga. Nah, Mabim itu menjadi pra pengkaderan. Nah, di mana mahasiswa baru yang tadinya hanya seorang siswa sekarang menjadi mahasiswa. Nah, itu di Mabim menjadi pra pengkaderan untuk kita. Yang ketiga berarti udah berapa? Dua ya? Iya, Raker, Mabim. Nah, yang ketiga itu ada kaderisasi, yang dimana kaderisasi itu menjadi pas pengkaderan. Nah, jadi kan ada pra, pas, pasca. Nah, itu pas itu menjadi kaderisasi itu menjadi pas untuk pengkaderan. Nah, dimana hasil dari kaderisasi itu kita melahirkan atau bisa disebut menciptakan seseorang yang dimana orang tersebut bisa melanjutkan tongkat kepemimpinan atau tongkat estafet kepengurusan, seperti itu Kay. Jadi cukup banyak ya Uni ya. Iya, ada raker, mabim, kaderisasi. Kalau misalnya upgrading itu untuk nge-upgrade pengurus, habis itu ningkatin pengetahuan dari pengurus. Kalau misalnya Dior diskusi organisasi untuk anggota muda, bisa juga Dior untuk pengurus, seperti itu. Kalau misalnya Dior itu sendiri topiknya nggak jauh dari organisasi, seperti itu Kay. Oke. Nah, terus ini nih sebagai ketua bidang 3 nih, kira-kira ini pernah nggak sih ngerasa kesulitan gitu? Kira-kira dalam hal apa nih kalau misalnya pun pernah gitu? Kesulitan. Iya. Sebagai ketua bidang. Sebagai ketua bidang ya, kesulitan mah sulit aja ya, pasti ada kesulitan. Tapi dari saya sendiri itu kesulitan yang saya alamin karena di organisasi itu kan bukan 1 dan 2 orang aja. Nah, jadi ada segelintir orang-orang yang dimana emang punya pandangan, punya pengetahuan yang berbeda-beda. Nah, kesulitannya tuh dari yang mereka yang punya pandangan yang berbeda tentang apapun. Nah, di organisasi itu kan pemikiran tuh banyak ya. Dengan adanya seperti itu mempengaruhi berbagai aspek, tetapi tentunya ya kita fokus dari perbedaan-perbedaan yang saya alami itu, yang kesulitan yang saya alami itu, kita tetap fokus pada tujuan dari Himak sendiri, yang dimana visi misi itu adalah tujuan dari Himak yang akan kita capai, seperti itu. Oke. Nah, terus ini kira-kira ada sanksi nggak sih yang diberlakukan ketika melakukan kesalahan untuk staf PAO ataupun staf Himak lainnya? Oke, peringatan ya atau sanksi. Kalau untuk peringatan sendiri itu udah tertulis kan tadi yang divisi pengawasan. Nah, di situ kan di tapraker kita itu ada pedoman yang dimana pedoman kita untuk melakukan satu periode ke depan itu seperti apa. Nah, di
fakta praker itu juga tertulis tugas dari divisi pengawasan PAO itu berhak untuk memberi surat peringatan dan teguran, tetapi itu atas mandat dari saya yang saya jelasin tadi, mandatnya dari saya. Setelah itu disetujui oleh ketua umum. Oke. Peringatan ada sih, tapi sejauh ini belum pernah keluar. Jadi selain surat peringatan juga ada Teguran. Oke. Teguran. Oke. Nah, terus selanjutnya Uni. Nah, terus gimana sih Uni bisa kepilih jadi ketua bidang PAO nih kalau boleh tahu? Kalau boleh tahu ya, kalau misalnya awalnya itu memang pemilihan ketua bidang bukan hanya ketua bidang pembinaan aparatur organisasi saja, tapi ketua bidang dari bidang 1 sampai bidang 5 itu emang hak dari seorang ketua umum, hak untuk memilih jajarannya. Nah, tapi di sini ya saya alhamdulillahnya diamanahkan oleh ketua umum saya untuk menjadi ketua bidang pembinaan aparatur organisasi. Udah dipercayai dan diamanahkan. Gitu sih kayak paling emang hak prerogatif dari ketua umum awalnya. Oke. Nah terus Uni, gimana sih cara Uni menghadapi konflik antar bidang atau antar individu di dalam HIMAK deh, boleh Uni? Di dalam HIMAK ya, atau antar individu. Nah, kalau misalnya di organisasi itu sendiri ya pasti ada konflik ya. Pasti ada konflik karena ya kita manusia sebagai manusia aja lah gitu kan. Nah, kesalahan di mana di organisasi sendiri itu selalu ada nah namanya tuh sebenarnya bukan konflik sih, Kay, lebih ke dinamika. Dinamika organisasi. Nah, itu cara saya dan PAO di sini untuk mengatasi itu kan dari PAO sendiri ada divisi pengawasan tuh. Yang dimana udah saya jelasin juga tadi tugas-tugasnya itu apa. Nah, mengawas formal maupun tidak formal. Nah, dalam HIMAK jikalau misalnya ada konflik di setiap bidang, di sini kita sama-sama dari PAO membawa ke rapat PAO tuh buat diobrolin. Nah, hasil dari rapat PAO itu saya obrolkan di rapat BPH, Badan Pengurus Harian, yang dimana akan mencari sebuah solusi dari konflik itu, dinamika. Nah, terus nih, gimana sih cara Uni menjaga solidaritas Uni sama kabid-kabid yang lain? Kalau misalnya untuk menjaga solidaritas itu ya sebenarnya tuh lebih ke bonding satu sama lain sih, Kay. Karena kalau misalnya partner yang kita bawa untuk jalan bekerja sama, kalau misalnya nggak bisa bonding satu sama lain itu pasti susah ya. Nah, kalau misalnya menurut saya dengan cara bonding itu udah cukup meningkatkan solidaritas. Jadi bersama-sama aja, saling mengenal satu sama lain. Nah, terus nih yang terakhir Uni, apa tuh? Kira-kira nih apa nih harapan Uni buat bidang 3 PAO ini? Waduh, harapan saya untuk pembinaan aparatur organisasi apa ya, Kay? Banyak sih, Kay. Tapi ya harapan saya tentunya untuk PAO sekarang bisa mendinamisasikan kepengurusan dengan benar secara struktural. Nah, tapi harapan saya itu tuh cuma satu, Kay, dari PAO. Apa tuh? Harapan saya itu dari PAO itu ya PAO bisa menghasilkan seorang pemimpin di masa yang akan datang. Itu aja sih, Ki. Siap. Jadi berharap ya nanti dari berharapnya dari PAO menghasilkan seorang pemimpin. Nah, jadi gimana nih teman-teman? Udah kenal lebih jauh kan sama bidang 3 pembinaan aparatur organisasi? Kira-kira udah ada yang tertarik belum nih? Ayo. Nah, terus gimana nih Uni kalau misalnya nih ada teman-teman yang tertarik sama bidang 3 PAO ini? Kalau untuk mahasiswa angkatan 2023 boleh join ke anggota muda. Dan untuk anggota muda juga di semester 3 kita tunggu di HIMAK. Di periode selanjutnya ya. Di periode selanjutnya. Betul. Mungkin sekian aja mungkin ya dari kita berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.